Selamat siang Sobat Investor, senang sekali kita kembali lagi hari ini di Break Time IDX Channel ya Sobat Investor ya. Nggak terasa banget minggu ini tuh kita sudah Idul Fitri nih Sobat Investor. Dan hari-hari ini tuh hari-hari terakhir kita berpuasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ya Sobat Investor. Gimana nih perjalanan puasa yang hampir 1 bulan Sobat Investor ini, dan bagaimana juga portofolio selama 1 bulan ini? Udah pada cuan atau belum nih dengan pembahasan-pembahasan kita yang kemarin nih Sobat Investor? Nah, mudah-mudahan tetap semangat puasa di siang hari ini ya Sobat Investor ya. Dan kita lihat dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi. Dan ditutup melemah tipis ya Sobat Investor, menurun sekitar 0,63% atau berkurang sekitar 42,680. Sekarang berada di posisi 6.775,894. Nah, ada 223 saham yang menguat, 280 saham yang melemah, dan 204 saham yang stagnan. Nah, portofolionya Sobat Investor ada di posisi yang mana nih? Yang melemah atau yang menguat? Yang belum cuan, TP jangan lupa ya, karena sebentar lagi kayak saham-saham consumer yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya mungkin akan kembali pada posisi normalnya karena Idul Fitri sudah mau datang dan bulan puasa sudah mau berakhir nih Sobat Investor. Oke, tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengukur kilau saham emiten emas di 2023. Siapa nih yang masih punya koleksi saham-saham emasnya? Nanti boleh ditanyain di kolom komentar gimana sih masa depan saham emasnya ini, kilauannya seperti emas nggak ya? Nah, harga emas dunia kembali naik ya di atas level 2000 USD pada Selasa tanggal 11 bulan 4 kemarin karena dolar melemah nih Sobat Investor, atau ada isu-isu global juga nanti akan kita bahas. Nah, harga emas melanjutkan penguatannya seiring melemahnya dolar dan ekspektasi The Fed untuk menurunkan suku bunganya. Pada hari Kamis 13 Maret 2023, harga emas dunia di pasar spot naik 1,4% nih Sobat Investor ke level 2042 USD. Tertinggi sejak Maret 2022. Cukup tinggi juga ya. Dan naik 30 USD dari rekor tertingginya di tahun 2020. Nah, rata-rata analis memproyeksikan harga emas dapat terus melambung di tengah bayang-bayang resesi dunia. Mengenai resesi dunia, kita ini udah masuk resesi nggak sih? Atau kayaknya Indonesia ini nggak terkena resesi ya? Soalnya belanja lebaran juga kayaknya makin padat. Orang bukber di luar juga restorannya masih pada full semua gitu ya. Nah, kira-kira resesi di Indonesia itu ada nggak? Dan menarik nih buat kita perbincangkan seperti apa sih kira-kira prospektus saham emas ini. Untuk Sobat Investor yang ingin bertanya boleh ketik di kolom komentar dan langsung aja kita undang expert analis kita Mas Hendry Wijaya ya, Manager Financial Educator. Nah, sekaligus kita menunggu Mas Hendry. Oh, sudah Selamat bergabung. siang, Selamat siang Mas Nadine dan Hendry. teman-teman Dex. Iya, Mas Hendry bagaimana Baik, nih thank kabarnya you hari ini? Nadine buat undangannya. Baik. Sepertinya udah banyak TP cuan juga nih ya Mas Hendry ya menjelang Lebaran. Oke, Mas Hendry, sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh dong prospek indeks harga saham gabungan pada 1 minggu ke depan? Kayaknya pada Ya, hari ini jadi dan besok kali ya. kalau kita lihat sebenarnya menjelang kalau udah mau libur panjang begini teman-teman, orang udah nggak mikir trading dulu ya dalam beberapa hari terakhir. Ini paling kalau kita lihat hari ini paling kalau mau turun paling rendah juga ya 7 6 lah nanti. Kalau memang udah pas setelah buka ini potensialnya ini bisa naik ya karena ini udah deket sekali ya.
Jadi kita akan lihat IHSG nanti di pembukaan setelah libur panjang itu potensi bisa yang terdekatnya menuju 6859 dulu begitu, Nadine. Oke, baik. Jadi kalau misalnya udah mau libur panjang ini orang mau menghindari untuk yang namanya trading ya, Mas Hendri ya. Itu memang satu kebiasaan atau Ya, naluriahnya kebanyakan seperti itu atau trader gimana kan nih, Mas juga butuh Hendri? mudik. Mungkin harian ini juga ada yang udah mulai mudik, yang cash dulu dan nggak bikin masa biasa lah. Kalau udah mudik begini, ada transaksinya. Jadi memang pasar paling ya fluktuasi dikit-dikit doang. Gitu, Nadia. Oke, baik. Karena itu untuk pergerakan trading-trading saham ataupun saham-saham lainnya kayak terpantau slow motion ya. Udah nggak ada lagi nih yang Ya, trading-trading. Nah, Mas Hendri, kita ngebahas mengenai emas nih, Mas Hendri. Ini salah satu sektor yang paling menarik ya, apalagi kalau ada isu-isu negatif dunia nih. Nah, yang katanya akan terjadi resesi di tahun ini, tapi sampai hampir pertengahan tahun ini kayaknya belum ada tuh terpantau resesi. Nah, baik, menurut kalau Mas kita Hendri bicara gimana? resesi, memang kita sekarang belum masuk dalam resesi tersebut. Cuma tanda-tandanya sudah kelihatan, Nadine. Kalau Nadine lihat di Amerika sendiri, itu ada dua leading indicator yang sangat kuat dipakai sama para ekonomi. Ya. Yang pertama dari sisi supply side. Supply side itu biasa kita ngelihat dari industrial production index. Dan hari ini kalau kita lihat industrial production index, dari artinya dari ada kita lihat dari ya Mas Hendri, sorry, suara Mas Hendri agak terputus-putus. kedengeran Suara saya jelas, terdengar dengan kedengeran jelas jelas tidak kok. ya? Oh, oke, soalnya di saya terputus-putus Ini nggak terdengar apakah apa yang sudah Mas kedengeran? Hendri bilang. Iya, Baik. boleh, boleh. Jadi ada Coba dua ya dilanjutin, leading Mas. indicator, Nadine. Biasanya yang dilihat sama ekonom-ekonom. Yang pertama dari sisi supply side itu dari industrial production index. Ini sudah kelihatan ada kontraksi dari 104 turun ke 102. Berarti supply side-nya udah keganggu. Tinggal kita lihat dari sisi demand-nya, permintaannya. Retail sales itu di Amerika itu juga udah melambat. Jadi udah memang sempat sebelumnya ada kenaikan, tapi sekarang udah mulai melambat. Jadi kalau kita lihat di sini, leading indicator-nya bahwa Amerika akan semakin besar masih besar. Terbukti dari 3 bank di Amerika kemarin, Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate kan sudah mulai kolaps. Makanya sekarang The Fed harus ambil keputusan antara dua nih. Kalau dia tetap kokoh naikin suku bunga, maka harga obligasi jatuh. Kalau harga obligasi jatuh, neraca perbankannya ini akan makin berdarah-darah. Karena kan perbankan di Amerika itu pegang besar sekali US Treasury di sana. Otomatis makanya bank di sana akan bisa jaminin US Treasury-nya ke The Fed. Makanya kita lihat neraca The Fed kan naik 300 miliar dolar. Teman-teman bayangkan di tengah inflasi tinggi, The Fed tetap naikin suku bunga, bukan naikin suku bunga ya, tetap ngestimulus neraca The Fed-nya naik. Itu artinya ini penting. Nah sekarang tinggal The Fed kejar-kejaran sama waktu. Apakah dia tetap mau naikin banknya makin banyak berdarah-darah neracanya, atau dia turunin suku bunga? Yang mana hasilnya? Baik dia naikin bunga tapi dia tetap kasih repo facility ke perbankannya, atau dia turunin suku bunga, itu bagus buat emas. Karena uncertainty-nya nih sekarang jadi makin besar. Begitu leading indicator resesinya. Oke, baik. Tadi kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunga, bagus buat emas, itu berarti ada kesempatan emas untuk lebih Betul. melambung tinggi atau bagaimana nih Kalau kita pandangannya Mas lihat Henry? misalnya ke harga emas, emas itu nggak bisa perform selama suku bunga masih naik. Alasannya, selama suku bunga naik, Hmm. maka dolar indeks akan menguat. Kalau dolar indeks menguat, emas kan dibeli itu kan harganya berdasarkan dolar. Otomatis emas jadi lebih mahal. Makanya Nadine ngelihat tahun lalu perang Rusia Ukraina, semua komoditas meledak harganya. Batu bara, nikel, minyak dunia. Tapi lihat emas, nggak perform, betul nggak? Tahun ekspektasi suku bunga bakal turun, langsung harga emas naik. Terbukti dari apa leading indikatornya? Yang pertama, US Treasury 2 tahun Amerika hari ini yang biasanya di atas Fed Fund Rate, hari ini udah 100 basis point di bawah Fed Fund Rate. Itu berarti bond traders di seluruh Amerika itu memproyeksikan suku bunga bakal turun sampai 1%. Yang kedua,
kita lihat dari KMA Fed Watch, polling yang dilakukan di anggota-anggota The Fed dan juga pelaku-pelaku pasar di Amerika. Mereka bilang, nanti di bulan Mei awal, itu adalah kenaikan suku bunga terakhir. 25 basis point, jadi 5,25. Setelah itu, boleh dicek bulan Juni, Juli, sampai akhir tahun. Proyeksinya dijaga dan mulai turun ke 5% lagi. Jadi, dari KMA Fed Watch, kita bisa lihat proyeksi pasar, suku bunga itu bakal turun. Makanya emas bisa rally sekarang, gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih Mas, level tertingginya emas di tahun ini kira-kira akan mencapai all time high yang baru atau bagaimana nih Mas Hendri? Karena kan isu-isu resesi ini belum berakhir ya, tapi belum nampak jelas juga nih di Indonesia apakah Kalau resesi di akan ada atau tidak Indonesia sih gitu. kemungkinan kecil sekali ya. Berdasarkan Bloomberg Projection Model, itu Indonesia kalau kemungkinan resesi 3%. Jadi kalau Indonesia saya nggak resesi lah. Tetapi sekarang kalau ditanya potensi harga emas akan ke berapa, proyeksi kami dari Sukor Sekuritas harga emas akan tembus dari 2.100 sampai 2.300 dolar per troy ounce di 2023. Faktor pendukungnya jelas. Yang pertama, The Fed akan mulai dovish, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang coba lihat, ada negara namanya BRICS ya, itu adalah Brazil, Rusia, India, China, Afrika sedang mau bikin mata uang baru. Salah satu backup adalah emas yang akan membackup mata uang. Nah, kalau bank sentral semuanya mulai koleksi emas dan kita lihat tahun lalu 2022 di September aja Nadine, itu udah ada pembelian dari bank sentral 400 ton emas cadangan devisa emasnya. Dibanding 2001 sampai 2017 itu bahkan setengahnya nggak ada. Kemarin di 2022 mereka sampai beli 400 ton emas. Artinya memang emas sekarang memang benar-benar lagi diburu. Nah karena itu nggak heran kalau emas akan makin perform dan kita targetnya 2.300 paling tingginya gitu. Nadine. Oke, baik. Tapi kalau masalah cadangan devisa bank sentral itu bukannya memang mereka itu Kan menyimpan dalam bentuk emas ya? Tapi ya sekarang, cadangan devisa itu kan gimana dari Mas? bisa berbagai mata uang ya. Terutama mata uang mata dunia bisa yuan renminbi, bisa dolar, emas. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya emas itu nggak gitu diburu. Di 2019, 2020, 2021 bahkan di bawah 100 ton pembelian bank sentral kepada emas secara fisik. Ya. Kita bayangin 2022 kenapa bisa beli sampai 400 ton? Karena saat itu resesi di 2023 ini juga salah satu yang menjadi perhatian pasar bahwa kalau 2023 resesi asetnya besar ya safe havennya emas. Dan yang kedua ya dengan suku bunga yang diekspektasi bakal turun, emas bisa makin kencang nanti naiknya. Jadi begitu Nadine. Oke, baik. Nah, Mas, menarik sekali nih pembahasan tentang dolar ya dengan adanya BRICS tadi komunitas baru negara ya. Kalau kita istilah santainya gitu ya, Mas Hendri ya. Nah, jadi kan kalau misalnya mereka nih negara mau membeli satu apa ya? Satu hasil alam di negara lain menggunakan mata uangnya mereka gitu ya, Mas Hendri ya. Nah, otomatis dolar ini kan semakin lama semakin tersingkirkan gak sih gitu yang pertama. Yang kedua, jika dolar semakin tersingkirkan otomatis kan harga dolar bakalan turun. Nah, efeknya nih ke depannya dengan saham-saham bursa kita nih apa nih kalau misalnya Ada dolar dua terguncang hal nih Mas menarik Hendri? dari pertanyaan yang tadi. Yang pertama, sebenarnya ada positifnya. Positifnya adalah sekarang kan semua tergantung ya dengan dolar. Makanya kalau Amerika dibilang bakal resesi, the Fed naikin suku bunga atau bunga efek besar sekali ke capital market ke seluruh negara. Bayangkan kalau seandainya dolar itu sudah menjadi mata uang ya alternatif lah, bukan yang utama. Otomatis setiap perubahan kebijakan yang dilakukan Amerika, dampaknya tidak akan sebesar hari ini. Nah, itu yang pertama, dampak positifnya. Nah, cuma sekarang kita melihat gitu, yang kedua nih ya, yang kita lihat. Pertanyaan sekarang, tentu supaya bank di Amerika ini tidak neracanya tidak makin sekarang, tidak makin berdarah-darah. Kalau The Fed turunin suku bunga, itu kan target The Fed adalah supaya harga obligasi kembali naik, Nadine. Nah, kalau obligasi mau naik dan yieldnya harus turun, pertanyaannya siapa yang mau beli? Kalau dulu yang beli ada China.
dulu yang beli ada Rusia. Hari ini mereka mau bikin mata uang sendiri. Sekarang pertanyaannya siapa yang akan jadi the biggest buyer mereka? Kalau yang beli yang gitu besar, maka yield obligasi Amerika susah untuk turun. Dan kalau itu mau turun, maka siapa yang akan membeli? Ya bisa aja The Fed satu saat. Tapi kalau The Fed yang beli, akan makin banyak orang yang kurang percaya mungkin dengan dolar. Karena kok printing money terus nih, apalagi di tengah inflasi tinggi. Jadi salah satu hal yang kita mesti perlu perhatiin ke depannya. Gitu, Nadine. Oke, baik. Waduh, ini kalau ngebahas tentang emas ini nggak ada habis-habisnya karena menarik banget nih untuk sektor emas ini nih ya. Nah, Mas Hendri, kalau misalnya nih perbandingan harga emas kita pengaruhnya dengan kondisi global ya, ataupun ekonomi dunia. Ini bagaimana nih? Cukup berpengaruh sekali atau tidak nih? Karena kan berangkat dari permasalahan COVID kemarin ya. Ketika COVID masuk Indonesia, ketika COVID booming di dunia, emas langsung naik signifikan ya, luar biasa. Nah, gitu juga waktu kejadian mantan Presiden Amerika Serikat di akhir tahun 2019, saya kurang ingat apa itu masalahnya, tapi cukup sesaat menaikkan emas sangat Ya, signifikan. Nah, baik. itu bagaimana itu Mas Jadi pengaruhnya? sebenarnya kalau market itu kan bicara tentang ekspektasi pasar. Tentu kenaikan harga emas ini akan mirip juga sih kayak kenaikan harga batu bara ya waktu di tahun 2022. Tentu semua saham batu bara itu terbang. Nah, tapi itu bicara sentimennya. Tapi kan pada akhirnya, kalau kita mau lihat yang mana yang lebih konsisten, mana yang probability kenaikannya sangat bagus dan ini ya fluktuasinya terjaga, maka kita bisa lihat dari kinerja perusahaannya dulu. Karena kita beda loh, beli emas sama beda sama beli emiten emas. Kalau emiten emas kita mesti lihat kinerja keuangannya, balance sheet selama ini apakah sehat, margin yang dihasilkan sebesar apa. Ada perusahaan yang marginnya rendah sekali, padahal sama-sama bikin emas. Yang kedua, potensi cadangan emasnya seberapa besar, Nadine. Tingkat produktivitas emasnya juga seberapa besar. Terus strategi hilirisasinya seperti apa. Yang terakhir, evaluasinya. Nah, kalau sampai itu semua kita udah lihat mengerucut mana yang paling bagus by fundamental view-nya, yaitu yang bisa naikin akan memimpin ya, akan outperform gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada pendukung-pendukung yang lain ya, Mas Hendri ya, untuk emas itu perform gitu ya. Nah, Mas Hendri, kalau misalnya kita berbicara tentang emas nih, nggak lepas juga dengan harga tembaga ya. Nah, itu bagaimana nih, Mas? Harga tembaga juga bisa mengerek harga saham emiten tambang emas atau Sebenarnya nggak tidak? semua, memang kebanyakan orang proyek yang ada emas biasanya akan ada tembaga juga. Kita lihatlah di market kita tuh ada 3 emiten yang punya properti bisnis juga tembaga. Satunya MDKA itu punya emas dan tembaga, BRMS itu juga emas tembaga, Medco juga opsi ke arah copper juga. Nah, cuma memang ada dua sentimen ya ke arah sini. Kalau dibilang apakah tembaga pengaruh ke emas, yang pertama tembaga sedang naik karena pasokan di London Metal Exchange itu sedang turun. Kedua, kita kan lihat pembeli terbesar tembaga itu adalah China. Nah, kita tahu ekonomi masih orang ekspektasi dari China. Ya. Mas Hendri, maaf suaranya Oke, sangat apakah sekarang terputus-putus. sudah jelas? Iya, Baik. oke, udah Jadi jelas. kita sampai mana tadi terakhir saya ngomong, Nadine? Baik, baik. Nggak kedengeran, soalnya Yang putus-putus. pertama kita lihat proxy bisnisnya dulu ya. Proxy bisnis yang ada ke tembaga itu kan ada MDKA, BRMS ya. Nah memang tembaga ini sebenarnya pengaruh ke bisnisnya daripada si emitennya. Ini kita lihat tergantung sih, nggak semua perusahaan itu balance ya. Ada yang tembaganya terlalu kecil, cuma memang tembaga sekarang sedang naik karena satu, di persediaan tembaga di London Metal Exchange itu sedang turun. Kedua, China sebagai pembeli terbesar copper itu sedang reopening ekonomi di tahun ini. Jadi transisi energi baru sekarang yang kita perlu salah satunya untuk energi hijau itu kan baterai listrik salah satu komponen utamanya tembaga. Jadi memang tembaga itu menjadi salah satu material yang sangat dibutuhkan di tahun ini, apalagi suplainya turun terus nih.
Makanya kita lihat dari sini, tembaga bisa, tapi memang nggak semua emiten itu emas dan tembaga ini jalan nih. Yang saya lihat sih MDKA, BRMS itu cukup kuat di dua itu. Oke, baik. Nah, menuju ke sektor-sektor emitennya nih. Dari beberapa yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia nih, Mas. Kira-kira yang mana nih yang paling menarik untuk Baik, kita koleksi pertama nih? kalau saya ya lihat ini, kita lihat BRMS. Memang kalau kita lihat valuasi, BRMS kelihatannya sekali. Kalau kita pakai, misalnya kita pakai valuation PBV, tapi jangan pakai PBV. Karena apa? Karena proyek ke depannya kita kan hanya return earning dari yang historical. Kita lihat, perlu lihat proyek berikutnya. Yang kita bahas story pendukungnya. BRMS itu diproyeksikan dalam 3 tahun ke depan itu punya compound annual growth rate-nya itu 80%. Kenapa bisa gitu? Pertama, volume emasnya itu meningkatnya besar sekali, BRMS. Yang kedua, di ini ya, BRMS sekarang ini sedang melakukan uji coba nih di pabrik atau penggilangan emas yang kedua di tahun ini. Nanti di 2024 ada lagi pabrik dan kilang emas ketiga dan keempat. Jadi kita mesti lihat earnings projection-nya di beberapa tahun ke depan. Kita nggak bisa pakai yang tahun lalu karena dia ada beberapa pabrik atau kilang emas baru yang akan beroperasi mulai. Jadi BRMS menjadi salah satu yang cukup menarik kalau teman-teman mau lihat ke proxy emas. Yang kedua, kita bisa lihat Harta. Harta itu kan labanya tumbuh 31% year on year kemarin ya, didukung sama pendapatan juga naiknya 32%. Ini nanti Harta itu tahun 2023 ini, itu targetnya mau expand nanti ke ekspor. Karena partner grosiran ecerannya Harta itu tumbuh dari 35 jadi 80 loh. Jadi ecerannya itu dari 600 ini ya, perusahaan eceran naik jadi 900. Jadi Harta itu punya cadangan emas cukup banyak, potensi dapat keuntungan dari harga emas itu juga itu akan sangat tinggi sekali. Apalagi Harta secara valuation itu undervalued ya, karena kalau kita lihat forward PE-nya bahkan di bawah 5. Jadi Harta ini menjadi cukup menarik untuk teman-teman perhatiin. Yang ketiga, MDKA. Memang kita lihat MDKA sekali lagi valuasinya memang cukup mahal kalau kita lihat sekarang baik di PBV-nya. Cuma dia kan mau listing nih, Nadine, mau listing Merdeka Battery Material. Itu adalah salah satu anak perusahaan dari MDKA. Nah, ini kan bikin ada kas tambahan untuk penggunaan dana proyek berikut. Nah, kita lihat MDKA punya 59,88% ya sahamnya MDM yang akan IPO besok nih. Jadi kita bukan cuma dapat proxy ke emas juga, tapi nikel itu juga seiring pertumbuhan reopening ekonomi China itu menjadi salah satu komoditas yang akan menguntungkan MDKA juga. Jadi kita bisa lihat ini sebagai sektor yang menarik ya, karena EV supply chain-nya besar sekali. MDKA punya emas, dia punya copper, dia juga punya nikel. Gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Nah, dengan adanya anak perusahaan MDKA besok listing, berarti otomatis anak perusahaan ataupun MDKA sendiri pergerakannya bagaimana nih, Mestinya akan Mas? positif ya, apalagi jika anak perusahaannya itu besok kenaikannya cukup tinggi. Nah, kita kan memang di besok ini kan hari terakhir libur, kita mesti lihat nih. Cuma kita lihat dari Pertamina Geothermal kemarin yang IPO cukup sukses, ya kita lihat ini mestinya sih ini ya, pasar tuh sedang responsif ke sektor ini. Jadinya MDM, saya optimis sih bisa bagus. Dan nanti ya yang penting kan ke perusahaannya adalah dia akan dapat dana segar dan dia bisa pakai untuk proyek berikutnya. Dan itu yang kita perlu lihat proyeksinya untuk beberapa tahun ke depan ke nanti ke cash flow-nya. Gitu Nadine. Oke, baik. Nah, Mas Hendri, kalau kita ngebahas sektor saham ini ya, ini kan tidak bisa dijadikan untuk koleksi jangka panjang ya. Jangka panjang yang kita sebutkan adalah 5 tahun ke atas, karena kan pergerakannya sangat Ya, fluktuatif. Itu benar betul. tidak, Kita Mas? mesti lumayan paham makro lah. Karena ini kan sekarang emiten emas ini kan diuntungkan karena ekspektasi semua orang. Pertama, dovish-nya jadi. The Fed itu masih naikin bunga, tapi udah ekspektasi dovish. Nah, itu tadi kita bahas awal ya. Makanya emas diperkirakan baru masuk ke tahap awal akan naik. Biasanya di tahap ini, market baru akan masuk tuh. Nanti ketika beritanya emas udah mulai turun, baru di situ market akan mulai drop. Nah, makanya kita mesti paham dari sisi makronya apa yang bisa bikin harga emas naik, leading indicator resesinya, apa yang bisa kita lihat. Semakin besar leading indicator
emas akan makin naik. Semakin besar potensi The Fed untuk melonggarkan kebijakan moneternya, maka harga emas bisa makin naik. Jadi kita lumayan harus tahu variabel makronya, Nadine. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya nih, saat ini kita nih baru mau mulai untuk mengkoleksi saham-saham emas. Kira-kira menurut Mas Hendri gimana? Apakah sudah terlambat karena harga emas sudah melambung sangat tinggi Menurut saya atau belum, bagaimana nih Mas karena Hendri? emas ini kan sekarang masih di 2000 US dollar. Kalau kita lihat proyeksi itu kita ya belum termasuk kalau misalnya ini Taiwan sama China itu mahal, mahal loh harga emas. Itu kita belum sampai yang proyeksinya sampai yang mungkin ada ya, di beberapa tempat. Itu aja dovish the Fed kirakan emas bisa 2.100 sampai 2.300 dolar per troy ounce. Apalagi kalau sampai kondisi geopolitik itu semakin. Nah, sekarang ini belum terlambat. Nah, cuma sekarang kita yang penting adalah kita perlu lihat nih, harga emas hari ini itu belum ke-reflect di laporan keuangan. Cuma kan market udah berusaha nge-price in. Makanya jangan kaget, kok saham-saham emas ini udah ada yang PI-nya kok jadi tinggi sekali, PBV-nya tinggi. Karena itu market udah berusaha nge-price in. Price in apa? Price in kalau labanya di tahun-tahun ke depan, di kuartal-kuartal berikutnya. Kan sama lah kayak kita lihat batu bara hari ini. Coba lihat PI-nya ITMD, PI-nya Adaro, PI-nya PTBA itu kan rata-rata di bawah 5 semua, Nadine. Betul nggak? Kalau Nadine lihat PI-nya 4, 7, betul nggak? Tapi ya harga batu bara sekarang lagi turun, makanya mereka juga underperform sekarang saham. Jadi sekali lagi kita bisa masuk karena sekarang harga itu belum nge-reflect sebenarnya harga emas tuh bakal keberapa. Jadi ini masih bisa untuk nge-drive sentimen pasar kita menaikkan emiten. Oke, baik. Sobat investor yang ingin bertanya, mau cross-check portofolionya, boleh ketik di kolom komentar ya, Sobat investor, mumpung ada Mas Hendri. Nah, Mas Hendri, kalau misalnya mengenai Antam nih, ada nih yang mau nanya Sobat investor dari @aning_Purwaningsi. Tapi Antam kok nggak naik-naik? Nah, coba kita lihat dulu ya Antam. Kalau dibilang nggak naik-naik, padahal 2 harian yang lalu itu Antam sempat naik hampir 3% ya Mas Hendri ya. Nah, Baik, ini pergerakannya bagaimana nih Antam, Mas? ini sekali lagi ya. Dia memang kalau orang bilang emas, sebenarnya Antam itu bukan emasnya. Sebenarnya kalau gede-gede ini ya, tambang mana yang paling besar itu nikel, toksinya. Nah, kalau kita emas ya mungkin lebih ke BRM, itu lebih relate lah ke emitennya. Nah, sekarang tapi kalau ditanya ke Antam misalnya, memang dia ada emasnya. Jadi kita coba lah lihat. Kalau kita lihat sekarang, ini kan harga memang sebenarnya udah uptrend loh. Ini malah kalau sekarang kita lihat itu sudah sekarang ini potensialnya malah bisa turun dulu sampai ke berapa. Kalau kita lihat ini kan dia udah terus naik ya dari beberapa yang bilang ini potensi bisa turun dulu sampai ke harga 2040. Nanti di situ kalau Bapak Ibu kolek lagi 2040 enak tuh di 2040 kita. Nah, kalau sekarang mendingan tunggu dulu deh kalau saya bilang. Oke, baik. Kalau Antam sekarang masih di angka yang tinggi ya, Mas ya. Tunggu di 2040, koreksinya baru bisa dikoleksi lagi ya, Mas Hendri ya. Nah, Mas Hendri, kalau misalnya nih, saham-saham mengenai perbankan, terutama di big caps ya, yang sangat menarik salah satunya adalah BBCA. Kemarin itu kan baru pembagian dividen, tapi sekarang sudah hampir 9.000 lagi nih pergerakannya. Ya, Gimana nih Mas kalau Hendri pandangannya? BCA memang secara kalau long term masih oke lah ya, karena growth-nya tuh tinggi sekali. Memang dari tahun ke tahun luar biasa dan mode-nya BCA tuh besar. Nah, cuma memang setelah bagi dividen itu adalah momen wajar. Biasanya kalau udah bagi dividen itu pasti ada koreksi dulu. Nah, karena kan orang yang selama ini ngincar dividen kan pasti udah dapat ya udah keluar dulu mungkin cari potensi di saham lain. Apalagi big caps kan agak lambat gerakannya. Jadi kalau buat trade ke BBCA ya lambat. Kalau kita mau tunggu koreksi itu aja. Kalau saya lihat ini kita kalau
mau ambil, mendingan tunggu di sekitar harga 8.700. Paling enggak lah, 8.700. Kalau sekarang jangan beli dulu deh, mendingan ini potensi bisa 8.700 dulu, nanti baru kita bisa mulai cicil di situ ambil. Gitu. Tapi apa memang kemungkinan akan turun lagi ke 8.700 nih Mas Hendri? Bisa Kalau aja, dari karena memang chartnya. sekarang itu setelah kena resisten, dia lagi turun. Dan pullback-nya ini, kalau kita lihat cari support terdekatnya, yaitu di 8.675 sampai 8.700. Nah, gitu. Jadi memang sekarang hal yang bisa bikin BCA naik adalah kalau ada capital inflow yang besar sekali. Memang ada potensi. Karena apa? Kalau sampai misalnya The Fed bikin satu FOMC meeting atau ada clue dari anggota The Fed, suku bunga akan turun lebih cepat, akan lebih agresif, wah bisa aja sih. Itu langsung bisa-bisa capital flow ke market kita bisa besar sekali. Nah, cuma kan potensi itu nggak besar ya probability-nya ya. Jadinya kalau saya lihat ya bertahap, selama bertahap, ya mendingan tunggu di harga support berikutnya di 8.700. Begitu. Oke, baik. Nah, sobat investor yang mau nyerok big caps, terutama BCA, boleh nih ya, ditunggu di 8.700. Nah, Mas Hendri, ada satu saham nih yang menarik. Pertanyaan dari Ed Suhani, Ed Tija. ESA, laporannya bagus, tapi kok sahamnya ARB berjilid? Benar. Jadi beberapa hari kebelakangan, ESA ini sahamnya turun banget ya, ARB berjilid ya Mas Ya, Hendri. Ini kenapa nih jadi Mas kira-kira? kalau kita lihat dari sisi ini, kalau berita nanti mungkin saya akan update dulu nih ya. Cuma memang kalau kita by teknikalnya, ini potensialnya kita memang nggak bisa masuk dulu sekarang. Kalau saya mendingan tunggu ada confirmation dari candle-nya, entah nanti dia ngebentuk hammer atau bullish harami atau dia ngebentuk, ya, pokoknya kita tunggu sampai ada candle confirmation. Selama dia masih ARB, jangan masuk dulu. Gitu Nadia. Jadi harus kita tunggu candle, setidaknya ada pergerakan sedikit, baru boleh masuk, kemungkinan baru bisa Betul. kita lihat lagi Jadi kita tunggu chartnya ya candle Mas Hendri ya. confirmation-nya dulu. Oke, nah Mas Hendri ada pertanyaan selanjutnya dari @lindio Gonzales. Bagaimana dampak isu batubara Isu pada apa? ITMG? Bagaimana dampak isu batubara Oke. pada ITMG? ITMG ini kan turun banyak. Sebenarnya ESA ternyata baru saya lihat habis bagi dividen juga rupanya. Ya pantesan aja turunnya dalam. ITMG juga sama. Kalau kita perhatiin habis dia bagi dividennya 15%, di situ anjloknya. Nah, jadi kalau kita mau lihat sekarang, mendingan kita tunggu ya. Bentar. Ini memang turunnya masih agak, potensialnya ini masih cukup dalam kalau saya lihat ya. Ini kalau kita mau beli, mendingan, nah, di 32625 sih sebenarnya harga sekarang udah cukup oke sih. Nah, tinggal nunggu, kalau kita lihat hari ini, ada potensial dia dari 3625, ada kenaikan lumayan. Ini kan udah nyentuh dan dia ada kenaikan dikit. Kalau nanti ditutup hijau, kita boleh deh udah mulai cicil masuk. Karena itu harganya udah bagus nih, 32675 ya teman-teman. Itu harga yang udah oke buat teman-teman masuk. Cuma ini sama ya, karena habis bagi dividen aja. Jadi setelah bagi dividen, orang semuanya keluar. Karena udah dapat apa yang dia mau. Dividennya cukup besar, 15%. Betul, dividen trap. Dividend trap. Oke, baik. Mas, pertanyaan terakhir dari sobat investor, dari tadi banyak banget yang nanyain ini. Dari @joker, ADMR bagaimana Mas? Ada Salah satu saham banyak banget favorit yang juga belum on ini. dari batu bara rupanya. Iya, padahal batubara kan manggungnya Tuh, udah selesai awal tahun batu kemarin bara. ya. Memang harganya masih tinggi teman-teman. Memang kalau kita lihat data 5 tahun terakhir, ini harga sekarang 171,80 itu jauh lah di atas rata 5 tahun terakhir. Memang akan tetap bagus kinerja keuangan. Cuma kan sentimennya sekarang nggak ke sana. Kita bayangin aja batu bara dari $400 jatuh sampai di bawah 200. Sentimennya jadi negatif. Nah, sekarang kalau kita lihat sini, makanya agak sulit lah untuk bisa perform untuk batu bara. Seandainya kena support pun, naiknya nggak akan yang kenceng-kenceng banget. Karena flow marketnya lagi turun panggung. Sekarang ini rotasi sektornya yang perlu kita lihat. Makanya hari ini IDX Channel bawa tema emas. Karena memang
batu baranya udah turun, apalagi sekarang China kan, paling kita tahu lah produksi besar batu bara salah satunya China juga. Nah kalau produksi China-nya di sana aja udah besar, apalagi sekarang masuk lagi ke musim panas biasanya penggunaan energi nggak sebesar di musim dingin, makanya batu bara tuh agak kurang perform. Kalau mau biasanya batu bara tuh perform menjelang akhir tahun. Nah, kalau akhir tahun musim dingin di Eropa Amerika tuh konsumsi pembangkit listriknya besar sekali. Nah, itu makanya biasanya di situ tuh batu bara baru naik. Gitu. Oke, baik. Nah, Sobat Investor udah cukup ya. Tadi yang nanyakin batu bara, ada yang nanyakin big caps juga, dan lainnya. Mas Hendri, terima kasih banyak Mas Hendri untuk waktunya siang hari ini nih Mas Hendri. Banyak banget insight yang baru. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita, dan masih banyak pertanyaan yang lain, tapi waktu kita terbatas nih Mas Hendri. Sampai jumpa di lain kesempatan Iya, ya Mas yuk Hendri. pamit Selamat semua. siang. Nah, Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Hendri Wijaya, Manajer Finansial Edukator Sukor Sekuritas. Menarik sekali ya, kita ngebahas tentang emas, tentang batu bara, dan saham-saham lainnya. Nah, jadi tadi ada yang nanyakin juga nih, ini bakalan di-record nggak? Iya, kita nanti bakalan posting lagi di Reels, jadi yang ketinggalan boleh ditonton ulang ya, Sobat Investor ya. Nah, boleh ditonton terus nih IDX Channel TV, dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idxchannel, TikTok dan YouTube di IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri. Salam